Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan. Pada video sebelumnya kita telah singgung pembangunan-pembangunan yang dilakukan atau yang dibangun ketika Syekh Ibrahim Kumpulan masih hidup. Di antaranya ada rumah gadang, ada surau tinggi, dan ada surau batu. Surau batu ini kaum muslimin ketika itu terdiri dari 5 gonjong. 5 gonjong, 5 ini mencerminkan rukun Islam yang 5. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini insya Allah kita akan memaparkan mata pencaharian Syekh Ibrahim Kumpulan dan keterlibatan beliau di dalam perperangan melawan penjajah Belanda. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan. Seperti manusia biasa, Syekh Ibrahim Kumpulan juga memiliki mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidup dan kebutuhan hidup orang-orang yang tinggal dengannya. Di antara mata pencaharian Syekh Ibrahim Kumpulan adalah bertani. Bertani ini diantaranya bersawah, berkebun, beternak kerbau, beternak sapi, dan beternak ikan. Jadi itu diantara mata pencaharian Syekh Ibrahim Kumpulan. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan. Jadi Syekh Ibrahim Kumpulan ini suka manaruko. Manaruko ini artinya suka membuka lahan baru yang digunakan untuk lahan perkebunan, lahan pertanian, dan lain sebagainya. Begitupun dengan perikanan. Jadi ini terbukti dengan banyaknya kolam-kolam atau tabe dalam istilah kumpulan yang ada di sekitar surau tinggi dan di sekitar surau batu, termasuk di belakang rumah gadang ada kolam atau tabe yang berukuran besar. Kaum muslimin, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan. Sebagai seseorang yang hidup di zaman penjajahan, maka Syekh Ibrahim Kumpulan juga ikut serta dalam penjajahan melawan Belanda. Jadi ini terbukti beberapa kali Syekh Ibrahim Kumpulan terlibat dalam perperangan melawan Belanda. Pertama, pada periode pertama pulang dari Makkahul Mukarramah, ketika itu terjadi perperangan di Kumpulan, maka Syekh Ibrahim Kumpulan pun ikut serta melawan penjajah Belanda. Dan pada perang Padri, beliau juga ikut serta bersama Tuanku Imam Bonjol melawan penjajah Belanda. Dan ketika pulang dari Makkah periode kedua bersama dengan Syekh Muhammad Sa'ad Padang Bubus atau Inyak Padang Bubus, sesampai di tanah air, di Bonjol, di Kumpulan, Syekh Ibrahim Kumpulan bersama dengan Syekh Muhammad Sa'ad Padang Bubus atau Inyak Padang Bubus beserta dengan masyarakat dan murid-muridnya juga terlibat perperangan muslimin dan muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan. Dalam perang Kamang, Syekh Ibrahim Kumpulan pun juga ikut andil di dalamnya. Beliau mengutus para pejuang-pejuang, para jemaah-jemaah dari surau tinggi untuk ikut berjuang di dalam perang Kamang. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan. Dalam perang Kamang ini, pasukan yang dikirim oleh Syekh Ibrahim Kumpulan tidak mampu ditembus oleh peluru Belanda. Ini terbukti ketika pulang ke Kumpulan, banyak bintik-bintik hitam di tubuh para jemaah-jemaah yang ikut berperang di dalam perang itu. Jadi setelah pulang ke Kumpulan, ke surau tinggi, maka Syekh Ibrahim Kumpulan memandikan pasukan-pasukannya, memandikan masyarakat yang ikut dalam perang itu, atau memandikan para jemaah-jemaahnya di kulah surau tinggi. Jadi kulah surau tinggi ini kaum muslimin dan kaum muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, adalah kulah yang terdapat di samping surau tinggi. Hari ini kulah itu tidak bisa kita temukan lagi, tapi tempat pasnya bisa kita temukan.
Disinilah lokasi kulah dimaksud, tepatnya di samping Suro Tinggi. Di halaman samping Suro Tinggi, mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk menggali kembali pas di ujung bayangan itu. Jadi kaum muslimin, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, jadi perjuangan melawan penjajah juga dirasakan oleh Maulana Syekh Ibrahim Kumpulan. Jadi pada video kali ini mungkin itu yang dapat kita ulas dan kita paparkan. Mudah-mudahan menambah wawasan mengenai sejarah hidup Syekh Ibrahim Kumpulan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.